Pemirsa, masih bersama saya Rahayu Jopar dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Diterjang angin kencang, atap bangunan UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Lombok Timur roboh. Jual obat keras, seorang pemuda di Mataram diringkus polisi. Warga di Lombok Tengah sukses mengubah limbah pipa plastik menjadi hiasan dekoratif. Pemuda bernama Badri, 25 tahun, diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga berbisnis obat keras yang dilarang beredar. Tersangka ditangkap di rumahnya di Desa Kopang, Rembiga, usai mengambil paket di sebuah jasa pengiriman antar daerah. Polisi menyita 300 butir obat jenis tramadol, 15 butir heximer, dan ponsel sebagai barang bukti. Polisi menerima informasi awal dari kantor Bea Cukai yang mencurigai adanya paket obat keras masuk ke wilayah NTB. Untuk mengelabui petugas, paket obat dilabeli sebagai krim pemutih kulit yang dialamatkan ke istrinya. Langsung bertemu dengan pemilik barang dan mengakui memang paket tersebut yang bersangkutan yang memesan. Sesuai dengan informasi awal, terdapat 300 butir obat tanpa merek yang diduga obat keras. Jadi selama ini sudah 5 kali melakukan pemesanan melalui online terhadap orang yang berasal dari Jakarta, dan juga orang-orang yang menjadi konsumennya atau pelanggan adalah orang-orang di kampungnya sendiri. Tersangka sudah 6 bulan berbisnis obat keras yang dipesan secara online melalui media sosial. Tahu dari mana teman? Obat-obatan keras ya, komponen terlarang, yaitu berurutan jenis tramadol dan Fixlo. Itu belinya di mana? Tangerang. Beli di Tangerang. Nah, rencananya barang itu mau diapain obat itu? Ah? Jual. Mau apa? Mau jual. Oh, mau dijual. Mau dijual di mana? Di teman-teman. Di teman. Nah, Tersangka dijerat pasal 345 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman 17 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Pria berinisial YED, 41 tahun, diringkus Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena mencuri ponsel milik seorang karyawan toko percetakan di Kelurahan Punia. Tersangka ditangkap atas laporan korban yang menyertakan video rekaman kamera pengawas. Untuk melancarkan aksinya, tersangka berpura-pura hendak berbelanja alat tulis, kemudian mencuri ponsel yang terletak di atas meja kasir. Polisi menyita 1 unit ponsel sebagai barang bukti kejahatan. Tersangka diduga merupakan pencuri spesialis ponsel yang telah beraksi di puluhan lokasi. Korban saudara ANG ini menyampaikan pada saat beliau ini melakukan pemotongan kertas dan posisi HP pada saat itu ditaruh di meja kasir, ini kesempatan dari pelaku untuk mengambil HP milik korban. Alhasil korban mengalami kerugian sebesar 1.200.000 dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kota Mataram. Pas sepi nggak lihat HP di atas mejanya, nggak ada siapa-siapa, ngambil langsung jalan pulang. Langsung ambil HP. Iya. Terus dibawa kemana HP? Terus dibawa kemana HP-nya? Tampenan mau jual, waktu itu dibeli, ditawar murah, nggak bisa mau, langsung coba pulang ke rumah saya. Jual, belum sempat dijual berarti? Iya. Tersangka dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Puluhan badan usaha desa atau BUMDes di Kabupaten Lombok Barat dilaporkan mangkrak dan tidak terurus sejak 2 tahun lalu.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mencatat jumlah BUMDes mencapai 119 unit dengan hampir separuhnya tidak berjalan sesuai harapan. Hal itu disebabkan karena minimnya sumber daya manusia yang menyebabkan BUMDes tidak bisa berinovasi. Selain tidak produktif menyerap potensi desa, kondisi itu juga membuat pembangunan ekonomi desa terhambat. Padahal pemerintah pusat tetap menganggarkan modal usaha hingga 150 juta rupiah per tahunnya. Sementara waktu kita bekukan karena menyangkut tentang SDM. SDA kita sudah punya SDM. Pertama, saya melihat bahwa karena kita mencari lokasi, di mana lokasi untuk kita melakukan upaya BUMDes ini bisa berjalan. Harapan kita untuk mengelola dan mengembangkan ekonomi kerakyatan, terbentuk satu SDM, kemudian yang kedua lokasi. Visibility study terhadap bidang usaha apa yang akan dikembangkan, dijalankan oleh BUMDes tersebut. Baru kemudian aspek lainnya itu aspek pendanaan. Di beberapa desa kita temukan itu lancar, ya. Aspek-aspek tadi itu terpenuhi, tetapi di sebagian besarnya itu yang hasil masa kami masih perlu untuk dilakukan pembinaan secara khusus. Selain mengevaluasi keberadaannya, pemerintah daerah juga meminta pemerintah desa mengaktifkan BUMDes sebagai solusi meningkatkan potensi ekonomi desa untuk kesejahteraan warganya. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Banyak cara mengurangi pencemaran lingkungan akibat plastik. Warga Desa Lantan, Kecamatan Batu Kliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, mengubah limbah pipa plastik menjadi aneka hiasan dekoratif yang bernilai ekonomis. Berawal dari keprihatinan banyaknya limbah paralon bekas, warga berinisiatif membuat aneka kerajinan sebagai upaya daur ulang. Di tangan kreatif para perajin, limbah plastik bisa diubah menjadi lampion aneka motif, tempat tisu, wadah air mineral, hingga tas cantik. Meski baru setahun berjalan dan berbekal belajar dari media sosial, kerajinan limbah plastik kini ramai dipesan hingga keluar daerah. Kreasi limbah plastik dibanderol mulai Rp25.000 hingga Rp300.000 tergantung bentuk dan tingkat kerumitannya. Apa kira-kira yang bisa bermanfaat untuk para bekas ini? Setelah kami gali informasi, akhirnya kami temukan di media bahwa paralon bekas ini bisa menjadi pertama lampion atau lampu hias, yang kedua bisa jadi pernak-pernik. Itu belajar dari YouTube? Dari YouTube. Kreasi limbah pipa plastik warga Desa Lantan kini mulai diproduksi secara massal untuk meningkatkan kehidupan ekonomi warga desa setempat. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.